Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Alifa Abdillah Ahmar, NIM H2016000436. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas RPL kelima, yaitu tentang ER diagram perpustakaan. Yang pertama di sini kita punya diagramnya. Dan sebelum kita jelaskan, yang pertama kita harus mengetahui tentang simbol-simbolnya. Yang pertama ada entitas yang berbentuk kotak. Entitas adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik. Yang kedua ada atribut, bentuknya lonjong. Atribut adalah kolom atau field yang menjadi bagian detail dari entitas. Terus ada atribut kunci. Atribut kunci adalah atribut yang bersifat unik dan menjadi kunci pada entitasnya. Atribut multinilai. Atribut multinilai adalah atribut yang memiliki lebih dari satu nilai. Terus ada relasi, relationship. Relasi adalah penghubung antara entitas yang biasanya diawali dengan kata kerja. Penghubungan garis bawah panjang ini. Garis penghubung merupakan notasi untuk menghubungkan antar notasi-notasi di dalam pemodelan ERD, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Studi kasus dari diagram di samping, ERD diagram perpustakaan. Bisa dijelaskan bahwa ERD diagram untuk aplikasi sistem informasi manajemen perpustakaan. Sistem ini berfungsi untuk mengelola informasi dalam perpustakaan yang meliputi data pustaka, anggota, peminjaman, dan petugas di perpustakaan. Berikut adalah aturan-aturan yang perlu diperhatikan saat membuat rancangan entity relationship diagram. Untuk dapat melakukan peminjaman, seorang pengunjung harus menjadi anggota. Seorang anggota dapat meminjam lebih dari satu buku dalam satu waktu. Seorang anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Sebuah buku bisa lebih dari satu pengarang. Semua proses pendaftaran buku, anggota, dan peminjaman hanya dapat dilakukan atau dilayani oleh petugas. Data buku, anggota, dan petugas disimpan dengan ID yang unik sehingga tidak ada ID yang sama. Kemudian menentukan entitas. Berdasarkan aturan yang telah didefinisikan di atas, maka dapat ditentukan bahwa jumlah entitas ada sebanyak 4, yaitu 1. Pustaka. Ini pustakanya nih. Yang kedua anggota. Ini anggotanya. Peminjaman dihubungkan di bagian sini, dan petugas di bawah sini. Selanjutnya kita menjelaskan tentang menentukan atribut. Yang pertama pustaka. Ini isinya ada ID buku, judul, pengarang, jenis, kategori, penerbit, tahun. Kemudian ada anggota. Isinya ID anggota, nama, email, nomor telepon, alamat. Yang ketiga ada peminjaman. ID melakukan, ID peminjaman, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kemudian ada petugas, ada username, password, nama, hak akses, dan nomor petugas. Kemudian kita menjelaskan tentang menentukan kardinalitas relasi. Yang pertama, dipinjam dalam peminjaman merupakan relasi antar entitas pustaka dan peminjaman yang mana memiliki arti bahwa buku dapat dipinjam oleh anggota dan disimpan di dalam pada entitas peminjaman. Kardinalitas antar entitas buku dan peminjaman adalah one to many. Karena sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak anggota. Yang kedua, melakukan peminjaman merupakan relasi antar entitas anggota dan peminjaman, di mana anggota yang melakukan peminjaman buku akan disimpan pada entitas peminjaman. Peminjamannya di sini. Kardinalitas antar entitas anggota dan peminjaman adalah one to many, yang mana satu anggota dapat melakukan peminjaman dalam waktu yang sama pada lebih dari satu buku.
Yang ketiga ada peminjaman dilayani, merupakan relasi antar petugas dan peminjaman, di mana semua proses peminjaman akan dilayani oleh petugas. Kardinalitas relasi antar entitas petugas dan peminjaman adalah one to many, karena satu petugas dapat melayani banyak peminjaman buku. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.